sebutkan begitu ya bagaimana detailnya terkait kenaikan harga dari cabai. Mengamati juga secara proyeksi harga, apabila memang saat ini bahkan memang sebelum Ramadan yang biasa ada peningkatan demand di sana aja sudah meningkat harganya, lalu dari hitung-hitungan dan kacamata Anda akan berada di angka berapa cabai kita di bulan Ramadan nanti? Oke, untuk hari ini sendiri sebenarnya mengalami penurunan tapi dikit sekali ya Bram ya, nggak nyampe Rp1.500 itu mungkin 0 sekian persen ya. Proyeksi kenaikan mungkin menurut kami dari perkiraan saja akan ada di kisaran 100 sampai 150 ribu lah, masih sekitar segitulah Bram. Harapannya sih tidak melebihi 150 ya, karena itu udah tinggi sekali begitu. Tapi dengan sekarang sudah banyak yang memperhatikan nih cabai kita sedang gawat darurat. Harapannya sepertinya pemerintah juga sudah akan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi ini bagaimana nantinya agar ini cabai bisa didistribusikan dengan baik dan menekan harga di pasar gitu Bram. Oke. Kalau dilihat dari tren tahun ke tahun begitu ya, masalah distribusi dan juga logistik ini juga masih menjadi tantangan tersendiri. Iya. Apakah memang ada improvement dari masalah yang terjadi tersebut, khususnya terkait distribusi dan juga logistik? Oke, untuk distribusi dan logistik sejauh ini untuk cabai sepertinya kurang lebih ya masih sama ya Bram. Tapi untuk bahan pangan yang lain terlihat banyak sekali perkembangannya, seperti di beras kita itu sudah banyak sekali intervensi dalam distribusinya bagaimana, lalu juga untuk HPP-nya bahkan juga sudah dijadikan perhatian. Jadi menurut kami ini sangat possible pemerintah juga akan mengambil langkah besar bagaimana bisa membantu logistik dan distribusi untuk cabai kita. Oke, nah ini menarik kalau kita bicara terkait pemerintah. Pemerintah juga belum lama ini mengimbau masyarakat agar menanam cabai di rumah. Nah, iya. Lalu bagaimana juga menghimbau masyarakat kita juga himbauan ini dapat teraplikasikan dengan baik di masyarakat kita? Oke, yang pertama kalau pemerintah menyarankan masyarakat untuk mulai menanam cabai, pastinya harus dimodali dengan bibit cabainya ya Bram ya. Mungkin salah satu step yang bisa diambil pemerintah adalah pembagian bibit cabai. Nah, bibit cabai yang dipilih ini mungkin bisa yang memang polybag friendly atau pot friendly yang pelaku rumah tangga ini bisa menanam dengan mudah begitu ya, seperti yang jenis Dewata itu untuk cabai rawit itu dia cukup tahan ya dalam cuaca dan juga mudah untuk ditanam. Selain itu ada juga yang lucu ini untuk mungkin cocok untuk ibu-ibu atau pencinta tanaman hias. Ini ada yang jenisnya tuh Thai chili ya, cabai Thai chili itu cukup banyak di Indonesia dan itu selain dia bisa dikonsumsi secara estetika juga bagus. Nah, selain memberikan bibit-bibit ini tentu penting pemerintah untuk memberikan edukasi bagaimana nih cara penanamannya, karena tidak semua orang tahu gitu. Biarpun mungkin waktu SD beberapa dari kita diajarkan ya menanam cabai, toge dan lain-lain. Nah, itu paling tidak edukasi di RT RW atau at least itu selebarannya nih, bagaimana sih cara step by step-nya begitu. Nanti mungkin ke depannya bisa diberikan kegiatan-kegiatan menarik lah, lomba siapa yang bisa memproduksi cabai paling banyak, itu juga menarik menurut kami gitu. Oke, baik. Menurut Anda seberapa sulit menanam cabai di rumah begitu ya? Dari bibit hingga menjadi tanaman cabai, ada buah cabainya. Sebetulnya kalau kita sudah tahu itu tidak begitu sulit Bram. Karena kita harus tahu drainage-nya itu bagaimana. Itu harus dipelajari juga. Tapi kalau sudah terbiasa tidak susah. Lalu seberapa lama dia harus berada di bawah matahari. Lalu saat memberikan airnya itu bagaimana yang tidak terlalu banyak dan yang pas gitu. Sebenarnya tidak susah kok Bram, tapi tetap saja perlu untuk diedukasi bagaimana nih caranya menanam cabai di rumah begitu. Oke, baik. Kita bergeser sedikit ke komoditi lainnya, yaitu terkait daging dan telur ayam yang kami pantau juga harganya sedang merangkak naik. Apa penyebabnya? Apakah memang kurang lebih sama atau sebetulnya ada sentimen-sentimen negatif lain? Oke, kalau core-nya, akarnya sebetulnya sama karena cuaca. Nah, cuaca ini nih mempengaruhi jagung kita. Selain jagung kita yang mau di stop impor, jagung khususnya jagung pakan ternak, karena cuaca juga jadi mengalami pembusukan, di mana padahal jagung pipil ini juga harus kondisinya dalam cuaca yang stabil kan Bram. Dengan jagung pakan kita yang harganya naik, tentu saja itu sebagai pakan ayam kita, jadi ayamnya juga naik. Begitupun dengan telur, kemarin beli telur kami juga udah sampai 32.000 kan, per hari ini juga sampai 32.000. Daging ayam hari ini juga udah sampai 38.000 per kilonya. Memang sedang mengalami kenaikan itu karena pakan ternaknya juga naik harganya. Oke, pakan ternak yang dari jagung merangkak naik. Lalu bagaimana dengan gandum yang biasanya menjadi substitusi dari pakan ternak? Iya, itu pun juga sebetulnya mengalami kenaikan Bram. Namun secara harga memang, secara harga dan juga kebiasaan untuk
peternak-peternak kita sudah terbiasa menggunakan jagung dibandingkan gandum begitu. Tetapi memang kembali lagi ya alasan utamanya mengapa itu naik yaitu karena harga jagungnya yang meningkat dan gandum yang belum secara mungkin sudah umum tapi lebih umum dikenal ini jagungnya begitu. Oke, baik. Karena melihat begitu ya pakan ternak ini sangat penting bagi harga ternak itu sendiri karena memang makannya dari pakan ternak itu, sebetulnya Anda melihat apabila memang faktornya cuaca dalam kurun waktu berapa kondisi ini akan terjadi? Wah, kalau ini itu karena itu sekitar 3 bulan ya kalau saya tidak salah itu 3 bulan prosesnya. Dan ini berbeda ya Bram untuk jagung yang pakan ternak dan untuk konsumsi manusia ini berbeda. Untuk yang pakan ternak itu memang tidak terlalu mementingkan rasa, yang penting proteinnya juga gizi-gizinya ini mencukupi untuk ternak-ternak kita. Nah, untuk waktunya itu saya tidak bisa memperkirakan sejujurnya Bram. Yang pasti harus bisa dimitigasi dengan teknologi dan juga bagaimana bisa petani kita ini tahu cara-caranya memperkirakan nih bagaimana kapan baiknya kita mulai menanam, kapan baiknya kita mulai panen dengan cuaca yang tidak menentu seperti ini begitu. Oke, kita harapkan juga petani kita makin adaptable begitu ya, makin beradaptasi dengan inovasi teknologi dan juga diterapkan dalam aktivitas taninya dan bisa saja meningkatkan produksi mereka. Terima kasih Ega telah bergabung bersama kami di pagi hari ini.